Hai, selamat pagi, shalom. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam hadirat Tuhan di hari Senin pagi ini. Mari kita bawa hati dan hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan mau. Supaya kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang terus dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang menuntun kami. Bawa kami ke air yang tenang. Bawa kami kepada seluruh kehendak-Mu. Sehingga apa yang baik sungguh-sungguh boleh kami lakukan. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih waktu ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pembacaan Alkitab kita di Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan yang ke-13. Saya akan bacakan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, saudara harus tahu bahwa jalan Tuhan dalam kehidupan kita adalah jalan yang terbaik. Setiap orang kepingin menempuh jalannya sendiri. Ya, bahkan ada beberapa orang yang berusaha untuk menolong dirinya dengan cara kompromi dengan dosa. Justru kompromi dengan dosa akan menjerat kita masuk ke dalam jeratan si jahat. Sehingga semakin celakalah kehidupan kita. Tapi hari ini kalau kita ini berjalan dalam jalannya Tuhan. Maka kita akan berjumpa yang pertama dengan yang namanya kasih setia dan kebenaran. Apa ini maksud dengan kasih setia dan kebenaran? Saudara, Tuhan, kasih setia Tuhan itu artinya Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar. Kata Alkitab, setiap hari kasih Tuhan dalam hidup kita itu selalu baru. Artinya Tuhan itu sungguh-sungguh menyatakan kasihnya buat hidup kita. Tuhan itu murka sih waktu kita berbuat dosa. Waktu kita berbuat kesalahan, Tuhan itu murka. Karena dia tidak mau atau tidak suka ketika kita melakukan dosa. Tapi murka Tuhan itu tidak akan pernah bertahan. Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya jauh lebih besar. Kalau hari ini ada orang-orang berdosa, lalu Anda adalah orang yang mau bertobat. Jangan sampai intimidasi si jahat itu menguasai kita. Sebab jalan Tuhan dikatakan adalah jalan kasih setia dan kebenaran. Kalau Anda adalah orang yang merasa jijik dengan dosamu. Tapi hari ini dengan keberanian Anda datang mohon ampun kepada Tuhan. Maka tadi saya bilang Allah itu murka karena dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Kasihnya jauh lebih besar. Maka saya percaya ini kalau Anda sekalipun orang yang berdosa. Bahkan Anda pun sendiri jijik dengan dosa Anda. Tapi kalau dengan kerendahan hati Anda mau datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti mengampuni. Karena jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Amin. Di dalam kebenaran selalu ada pemulihan. Di dalam kebenaran selalu ada mujizat. Di dalam kebenaran ada pertolongan Tuhan. Karena itu jangan takut untuk hidup benar. Jangan takut memilih apa yang benar buat hidup Anda. Sebab kebenaran selalu ada di pihak Tuhan. Kebenaran itu selalu ada dalam jalan Tuhan. Amin, saudara. Lalu yang kedua dikatakan ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu. Saudara, jalan Tuhan itu akan membawa Anda kepada yang namanya pertobatan. Pertobatan itu adalah sebuah keputusan yang tidak pernah selesai dalam hidup kita. Selesainya apa? Kapan? Ketika kita disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Tapi hari ini termasuk saya sekalipun. Ya, kita ini yang namanya pertumbuhan itu selalu muncul dalam hidup kita. Nah, pertumbuhan rohani itu selalu didasari oleh bentuk pertobatan demi pertobatan. Pertobatan bukan lagi terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, itu adalah dasar daripada pertobatan. Tetapi pertobatan itu meningkat sehingga kita terus dari waktu ke waktu diingatkan akan kesalahan kita. Nah, jalan itu
Tuhan itu membuat Anda jadi sensitif terhadap sebuah teguran. Jalan Tuhan akan membuat Anda lebih sensitif kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Sehingga hatimu ini menjadi sangat lembut. Anda mudah diajar, Anda mudah diarahkan, Anda mudah dituntun oleh Tuhan. Hatimu itu menjadi keras tetapi di dalam kebenaran. Bukan keras karena dosa, bukan. Tapi keras di dalam kebenaran. Orang yang keras hatinya dalam kebenaran justru adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Karena apa? Dia ingin menyenangkan Tuhan. Hatinya itu mudah diajar oleh Tuhan. Jalan Tuhan akan membuat Anda, hatimu akan dipenuhi oleh keinginan untuk terus tinggal dalam kebenaran. Makanya itu pertobatan demi pertobatan pasti terjadi ketika Anda berada di dalam jalan Tuhan. Amin. Lalu yang dikatakan ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ini yang luar biasa. Jalan Tuhan itu membuat Anda hidup di dalam jalannya. Jalan Tuhan itu membuat hatimu akan memilih jalannya. Ya karena apa? Dikatakan takut akan Tuhan itu menyertaimu. Takut akan Tuhan itu bukan takut begitu, bukan. Takut itu adalah menghargai Tuhan. Takut akan Tuhan itu justru Anda adalah dekat dengan Tuhan kita. Ya, tetapi Anda tidak pernah berlaku kurang ajar. Saya dengan anak saya takut dengan saya bukan dari takut ketemu, enggak. Saya dengan anak saya hubungannya dekat banget. Kami bisa ngomong apa saja. Di tengah-tengah hubungan yang romantis, anak saya bisa ngomong apa saja dengan saya, tapi anak saya tidak pernah berlaku kurang ajar. Dia takutnya itu hormat, dia menghargai bapaknya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita takut dengan Tuhan bukan berarti kita ini takut untuk ketemu dengan Tuhan. Justru harus ketemu dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan itu artinya kita itu menghargai. Meletakkan Tuhan itu di atas segalanya buat hidup kita. Nah disitulah maka kita akan ditunjukkan jalan-jalan kita. Saya tahu setiap Anda pasti rindu dituntun oleh Tuhan. Jalanmu dituntun oleh Tuhan. Jalan saya juga dituntun oleh Tuhan. Makanya itu dimulai dari jalan Tuhan. Membuat Anda takut akan Tuhan. Menghargai Tuhan. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan jalan-jalan Tuhan. Sehingga itu yang membawa kita kepada seluruh rencana Tuhan. Anda tidak mudah terjatuh. Hatimu tidak mudah digoyahkan. Tapi iman, kepercayaanmu, apapun situasi kita. Di tempat yang paling bawah, Anda tidak akan menggadaikan imanmu. Anda terpercaya bahwa Tuhan menyertaimu. Justru di saat itulah Anda akan melihat betapa Tuhan akan menolongmu di dalam jalan-jalannya. Amin saudara. Yang keempat, jalan Tuhan dikatakan ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jalan Tuhan akan membawa Anda kepada kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow. Ada janji yang melekat dalam kehidupan Anda dan saudara. Saya dan saudara. Jika kita berada dalam jalan Tuhan. Maka dikatakan orang ini akan berbahagia. Menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ada sebuah janji yang melekat. Karena itu jalan Tuhan harus terus ada dalam hidupmu. Jangan sampai jalan-jalan yang jahat itu membelokkan hidup Anda. Berkatalah tegas tidak kepada dosa. Tetapi ya kepada semua kehendak Tuhan. Di tengah apapun jangan kompromi. Di tengah situasi apapun jangan menurunkan standar firman Allah. Biar jalan Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupanmu. Ketika jalan itu menjadi sempurna dalam kehidupan saudara. Maka kehidupan saudara akan sungguh-sungguh menjadi orang yang melihat kasih setia Tuhan dan kebenaran. Lalu yang kedua, hatimu akan terus mengalami pertobatan, bukti pada sebuah pertumbuhan rohani yang terus meningkat. Lalu yang ketiga, Anda akan mengalami yang namanya takut akan Tuhan. Takut berarti menghargai Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan menetap di dalam kebahagiaan dan anak cucu kita akan mewarisi bumi. Karena itu tetaplah di jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajari kami untuk terus berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga apa yang baik, sungguh-sungguh, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan Allah. Itu yang terus kami lakukan. Biar jalan-Mu itu sungguh-sungguh menjadi jalan kami. Sehingga tidak ada tempat bagi si jatuh menipu kami. Apapun situasinya kami mau tetap ada di jalan Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Terus biar firman-Mu kuat di dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami
diberkati untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, biar kami terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Senang sekali terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh membuat kita memilih apa yang terbaik supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena itu saya ajak Anda untuk terus menyaksikan acara Kurenungkan Firman-Mu. Ajak keluarga yang lain juga untuk terus merenungkan firman Allah. Ya, tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Nah saudara, saya percaya Anda akan diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan subscribe supaya Anda terus terupdate acara-acara rohani yang membangkitkan iman Anda. Karena itu senang sekali untuk berjumpa ada di minggu depan dan saya percaya Tuhan pasti memberkati Anda. Bye-bye, Tuhan berkati.